Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanisa. Aduh, kayaknya kakak nagih nih ngomong sama Depi, seru ya. Gak terasa kayak kopinya udah mau habis. Bener. Kita kayaknya mau tambah lagi, bisa ya? Bisa. Bisa Mungkin dong, abang videografer tolong dibeliin dong. Kita kan punya tamu spesial nih Oh, ya Masya Allah. kan. Aduh, makasih banyak. Masa nih semua cuma satu cup ya kan? Dep, kurang dong ya kan? Ini Depi ini pecinta kopi loh. Ini kopi loh. ini tolong diketin. Ini kita akan membahas tentang sikap yang perlu kita miliki ya kan, dan bukan berdasarkan umur ya kan, karena memang sifat ini harus kita miliki secepat mungkin supaya kita bisa hidup lebih bijak, kita bisa bermasyarakat lebih bagus lagi lah gitu pokoknya hidup ya. Dan itu adalah tanda-tanda kedewasaan. Nah, jadi berarti tema kita nih tentang tanda-tanda sifat yang udah dewasa gitu, atau pola pikir dewasa. Bener banget. Jadi Menarik kita, nih loh. Oh iya dong ya kan. Kita yang di usia udah sekarang udah tua. Itu udah termasuk dewasa belum ya gitu. Bener ya kan? banget. Jadi nanti teman-teman bolehlah simak tips-tips dari kita ya kan, pola pikir dewasa itu seperti apa, terus bandingin ke diri udah termasuk dewasa belum ya gitu. Bener banget. Jadi, termasuk nih yang ngomong nih. ya kan, nanti kita juga apa yang kita ukur kita udah sedewasa apa gitu ya kan. Nanti di sini kita punya 10 ya kan, 10 tanda-tanda pola pikir kalau kamu tuh udah dewasa yang bakal kita share dan kita jelaskan. Dan yang pertama itu adalah apa ya, Dep? Kalau misalkan kita udah dewasa, kita nggak bakalan pikirin nih apa kata orang. Misal nih ya kan, kita kan memang nggak bisa buat orang selalu suka dengan kita gitu ya kan. Selalu ada omongan-omongan di belakang gitu kan. Khusus nih perempuan, aduh gitu ya kan. Ya jadi memang kita udah sebaik apapun tetap ada kayak nilai jelek gitu ya kan. Jadi salah satu tanda yang buat apa ya, dikatakan kita itu pola pikirnya udah dewasa itu kita nggak mentingin apa kata orang, apa yang cerita-cerita di belakang itu sih Kak yang poin yang kita pertama. fokus apa yang kita bikin, selagi itu baik ya udah gitu kan. Kata orang ya bodo amat gitu ya. Bener banget, itu yang pertama. Terus kalau Kak Nisa gimana? Udah belum kira-kira nih? Misal nih kalau misalkan ada yang kayak ngomongin di belakang gitu kan, ternyata itu nggak seperti, maksudnya gini loh, nggak benar gitu ya kan. Misal tuh gimana sih Kak, masih sakit hati atau gimana? Sakit sih kalau memang itu benar-benar merusak ya kan, ya kita pasti sakit. Dan untuk mengobati rasa sakit itu, karena kan kalau kakak itu dia orangnya itu ekspresif, jadi kalau kakak pendem bakal terus kepikiran dan jadi penyakit kan. Jadi kakak langsung ke orangnya gitu. Aku Kalau tanya baik-baik dong. Kalau nggak tahu nih orangnya, kalau nggak tahu ya udah berdoa aja sama Allah ya kan, semoga dia dibukakan pintu hatinya supaya dia nggak terlalu lancip sekali bibirnya ya kan. Dan itu aja sih, karena kalau kita mendoakan orang yang baik, kita bakal baik juga kan, bakal ke kita juga kebaikan itu tadi ya kan. Jadi itu poin yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah jadi kan kita nih kalau punya banyak kegiatan, kita udah punya banyak kegiatan kan, misalnya kayak Devi ini udah kerja, udah ngajar gitu kan, mungkin ada lagi organisasi di luar. Jadi pas kita udah punya waktu senggang ya kita bakal melakukan hal-hal yang kita suka ya kan. Contohnya nih kalau kakak ya, me time-nya itu nonton film-film. Sekarang nih lagi suka-sukanya sama film-film sejarah ya kan. Jadi kayak waktu kita tahu sejarah, oh ternyata gini sejarah Islam ya kan, di masa kenabian Muhammad, kenabian Musa itu seperti apa. Jadi kayak lebih bisa menghargai lagi apa yang udah ada sekarang gitu. Kalau Devi ternyata suka sejarah juga gitu ya. Ya karena ternyata setelah kita mengenal sejarah, kita bisa menghargai lagi loh apa yang ada sekarang kan. Dan biasanya cerita sejarah itu penuh dengan keunikan, terus dia kayak punya sudut pandang sendiri gitu. Bener banget. Yang ketika kita semakin gali itu semakin menarik. Bener banget. Gitu. Ternyata nggak sengebosanin itu. Orang sejarah nih ngomong. Oh gitu ya. Ini sangat mencintai sejarah ya Devi ya. Iya, mulai berusaha sih, masih tetap berusaha untuk mencintai.
Tapi kakak emang suka sama sejarah-sejarah cintanya Rasulullah gitu sama Berarti lebih ke nabi-nabi yang lain. sejarah Islam ya kan? Kayaknya kayak lebih adem gitu, lebih ya Bisa dijadiin pembelajaran hidup. benar banget dan pengen kayak gitu juga. Kalau Devi gimana me time-nya? Devi sih ya karena setiap hari ngajar gitu ya kan, kecuali hari Minggu, hari Ahad. Terus kalau misalkan Ahad juga kadang tuh kegiatan masih aktif di beberapa organisasi juga gitu kan. Jadi kadang sebenarnya waktu senggangnya itu pengen selesai ngajar gitu kan setiap hari itu kayak lebih milih untuk istirahat sih Kak, karena kan udah penat gitu ya kan. Tidur ya. Jadi kayak lebih ngabisin ngabisin waktu itu untuk istirahat untuk ngembaliin energi ya kan? Karena besok bakalan masih ngajar gitu ya kan, bener. persiapan untuk ngajar gitu. Iya sih, lebih itu sih. kakak juga dulu waktu masih kerja kan, sekarang nganggur ya kan, jadi ya udah banyak waktu luang. Dulu juga waktu kerja kalau hari Minggu tuh udah full untuk tidur, nggak mau kemana-mana, males, kecuali kalau ada undangan ya kan, datang lah. Tapi kalau untuk main-main gitu enggak sih, lebih ke tidur memang. Iya, Devi juga kalau misalkan pas hari Minggu, tapi memang selalu ada kegiatan sih. Tapi kadang ada momen yang memang pas free gitu ya kan, hari Minggunya itu ya udah buat tidur, atau ya biasa kita anak kos ya kan, pasti kita kayak ngurusin kamar gitu kan, bener, beres-beres ya kan, kayak ya ngurusin apa ya, artinya kayak ngerapiin kamar gitu sih, lebih ke itu. Kadang mau tuh sampai 1 hari nggak keluar, jadi tuh itu me time ya, daripada harus kayak yang ngerjain hal-hal yang nggak berfaedah. Bener banget, buang waktu ya kan, mending kita fokus ke diri kita aja ya kan? Karena kayaknya semakin kita dewasa semakin kayak menghargai waktu nggak sih Kak? Bener banget itu, lebih menghargai diri sendiri ya kan, memperbaiki diri untuk. Atau mungkin kalau teman-teman yang tinggal bareng keluarga, quality time-nya bareng keluarga gitu kan, bareng jalan gitu kan, kumpul bareng keluarga, daripada kayak yang hangout nggak jelas arahnya, kayak gitu jalan-jalan ya. nggak ada tujuan ya kan, atau yang mungkin sama teman-teman yang ya gimana ya, ke kafe nongkrong gitu, ya jangan sering-sering ya kan. Tapi kalau misalkan ada kayak pembahasan yang penting atau bahas apa, ya kayak diskusi-diskusi ringan ya nggak masalah juga ya kan. Selagi itu apa tadi Kak? Poin yang kedua. Oke, nah terus yang ketiga itu apa Devi? Nah, ayo siapa nih yang masih apa bisa dikatakan sulit? Saya masih sulit. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin kayak buat nggak enak hati gitu kan, baik itu secara secara sengaja ataupun enggak gitu, yang masih kayak nyimpen dalam hati, itu berarti belum dewasa nih. Tapi gimana kalau sekali 2 kali kita maafin, terus yang udah sakit kali gitu kita ya marah, itu manusiawi kan? Marah maksudnya kayak ya sekali 2 kali dia salah ya kita maafin, kita maklumi, namanya juga manusia punya kesalahan kan. Cuman kalau udah berkali-kali gitu jadi keenakan dia, ya kita mesti marah dong. Mungkin lebih kayak dikasih tahu aja sih Kak. Tapi memang kalau misalkan udah sampai yang menyakiti sekali ya. Iya tuh ya marah nggak masalah gitu. Maksudnya tapi dengan cara yang benar gitu ya. Itu kan salah satu bentuk apa ya, kita ngungkapin emosi juga kan, tapi tetap dengan yang cara yang benar. Bukan harus kan di sini kita cerita gitu ya. Kan ceritanya kan kita mau maafkan. Mungkin ya kita kasih tahu kali ke dulu gitu ya kan, terus kemudian tapi kita tidak menyimpan dendam. Benar banget. Iya sih, karena itu capek sih sebenarnya, kayak memendam dendam itu. Kita lihat namanya sakit gitu ya kan, lihat dia di story sakit, capek sendiri kan, mending udah deh maafin aja gitu. Maafin aja. Dan apa ya, sebenarnya kalau misalkan kita kayak nyimpan dendam ke orang lain, itu buat kita capek badan nih, udah capek badan, capek pikiran gitu, nambah kerjaan, udah dimaafin aja gitu. Udah kita banyak kerjaan, iya benar, kita udah punya beban hidup banyak. Kita iya, jadi jangan tambah beban hidup teman-teman deh dengan nyimpan sakit hati terhadap orang lain. Jadi banyak-banyak istighfar aja ya Dep ya, lebih kepada memaafkan. Jadi ketika kita buat salah pun kepada orang lain, karena gini, apa yang kita perbuat ke orang lain itu akan kembali ke kita, bukan sih Kak? Benar banget sih. Jadi ketika kita entah itu nanti atau di kemudian hari atau entah kapan-kapan lah gitu ya. Jadi ketika kita bisa selalu memaafkan orang lain, mudah-mudahan ketika kita berbuat salah juga orang akan maafin. Karena juga kita nggak luput dari kesalahan. Iya, kita kan manusia, enggak deh, kakak beda dari sempurna ya. Iya benar. Nah, itu poin yang ketiga, artinya kita lebih mudah memaafkan. Jangan menyimpan dendam terhadap orang lain. Benar. Oke, poin yang keempat apa nih Kak Nisa? Yang keempat itu adalah
kan kita sering nih ya kan kita berteman atau mungkin sama kerabat kita sendiri, sahabat, keluarga, saat kita punya beda prinsip ya kan, saat kita punya beda pandangan, kita tidak memaksakan prinsip kita tidak memaksakan kehendak kita ke orang lain. Jadi kita tetap menerima itu selagi itu memang ya baik juga. Tapi kalau memang itu salah ya kita boleh tegur kan. Jadi kita tidak mementingkan apa yang kita pikirkan itu, karena dengan menjadi benar orang lain itu nggak mesti salah gitu kan. Jadi mungkin kita benar, pandangan kita benar dan dia juga benar. Jadi kita bisa menerima pendapat orang lain. Oke, terus yang kelima apa, Dev? Karena setiap orang itu kan punya keputusan masing-masing gitu ya kan, nggak punya keputusan masing-masing. Artinya itu udah kehendaknya dia gitu. Misal nih contohnya kita minta temenin dia pergi ya kan, tapi dia nggak mau, terus kita maksain dia gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin bukan nggak mau kali ya Kak, mungkin nggak bisa karena ada kegiatan yang lain gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Terus juga kalau misalkan nih dalam kayak kegiatan nih, mau ada kegiatan gitu kan, kita biasa kayak rapat, kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita ini harus kayak gini loh. Misal nih dalam nentuin kayak tema atau apa yang dibahas, ini harus ini gitu. Walaupun memang kita ngerasa ya pendapat kita itu benar gitu ya kan, tapi kita juga harus hargai keputusan dari orang lain gitu. Benar banget. Jadi kita harus menghargai orang ya, karena saat kita tidak bisa menghargai orang ya kita bakal tidak dihargai juga gitu ya. Artinya ya jangan memaksakan kehendak gitu ya kan, karena kita setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing gitu ya kan, punya batasan masing-masing ya kan, gak semua bisa kita sama ratain gitu ya. Nah itu poin yang kelima tadi, artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Oke, kita masuk ke poin yang keenam. Mana Kak Nis yang keenam? Yang keenam ini makin rumit nih di kok Din. Kalau Din ini ternyata bayang-bayang Din ini masih ada di sini. Oke. Saya sama kan D. Ulang lagi. Oke ya, yuk. Aduh, ini nggak batu-batu kan di rumah. Udah coba deh. Oke, apa nih Kak? Tanda yang ke-6. Maksudnya gimana nih Kak? Nah, jadi kita itu memang kalau kita udah baik menurut kita, tapi masih aja orang lain memiliki keluhan tentang kita, ya itu nggak kita terima pendapat dia ke kita. Kalau memang itu benar, misalnya kayak kita ini kurang ramah gitu ya kan, padahal kita tuh memang pendiam, kita nggak bisa ngomong banyak basa-basi ke orang kan, tapi orang lain bilang kita itu sombong lah, kurang bisa bersosial lah, ya kita kalau memang kita masih bisa untuk memperbaiki itu ya kita perbaiki. Cuman kalau memang kita tuh nggak nyaman dengan basa-basi ke orang, ya udah gitu, nggak usah terlalu difikirkan. Kita terima pendapat orang lain tentang kita, karena kita nggak bisa baik di mata semua orang gitu ya kan. Emang kita nabi ya kan, kalau nabi iyalah baik di depan semua orang, tapi kalau kita manusia yang biasa ini ya nggak bisa kan. Tuh. Iya, jadi berarti hampir sama kayak poin yang pertama tadi gitu ya kan Kak, nggak ngedengerin apa kata orang, apa gosipan orang gitu ya kan, karena memang tentang diri kita ya kita yang tahu gitu ya kan. Banget. Nah jadi kalau misalkan nih ada orang yang nggak suka sama kita, ya udah, toh kita nggak bisa buat semua orang suka sama kita gitu ya kan. Itu bukan tugas kita, bukan ya tugas kan? kita. Jadi kita nggak bisa mengatur orang itu untuk bersikap baik terhadap kita, tapi kita bisa mengatur diri kita untuk bersikap baik terhadap orang lain. Dan kita juga perlu ingat kalau kita juga pasti punya dong orang-orang yang kita nggak suka juga kan. Jadi ya itu memang hidup ini gitu kan, ada negatif ada positifnya. Tapi usahakan kita jangan termasuk ke dalam orang-orang yang ya maksudnya kayak kalau nggak suka sih boleh, tapi ya nggak usah diungkapkan, cukup kita diri sendiri, cukup kita aja yang tahu gitu. Misalnya kayak kita lihat orang yang pacaran, kamu tuh jangan pacaran lah, berusaha nggak kayak gitu. Kita ya cukup dalam hati aja, ya semoga kita dijauhkan atau semoga beliau mendapat hidayah dari Allah gitu aja maksudnya tadi. Oke, itu terus, dia poin yang ke-6 ya kan Kak? Oke, poin yang ke-7 adalah apa Dek? Nah kalau misalkan biasa nih kita punya masalah ya kan Kak Nis, misalnya ya namanya hidup juga tidak terlepas dari masalah gitu. Bener ya kan banget. Bahkan hidup itu nggak indah kalau misalkan nggak ada masalah. Kalau misalkan mulus-mulus aja
apaan sih, garing juga gitu ya kan. Bahkan yang buat indah itu masalah. Tapi kita nggak boleh berlarut-larut. Misal nih kayak kita nih yang mungkin udah di dunia pekerjaan gitu ya kan Kak, untuk teman-teman juga itu pasti nggak bisa terlepas dari namanya masalah. Pasti ada aja, sebaik apapun yang udah kita lakuin itu pasti ada kayak masalah gitu ya Kak. Benar. Nah jadi misal nih ada suatu masalah di pekerjaan gitu ya kan. Nah bisa jadi mungkin permasalahannya karena kesalahan kita, atau juga mungkin bukan kesalahan kita tapi kita yang kena gitu ya kan. Nah itu kan termasuk ke dalam situasi buruk. Jadi kita jangan berlarut-larut menyikapi permasalahan tersebut, tapi kita harus berani. Nah bagaimana sih ini masalah biar supaya bisa terselesaikan. Benar. Jadi kita berusaha untuk menghadapi masalah, bukan malah lari daripada masalah terus kemudian berlarut-larut. Jadi kalau sedih boleh, marah boleh, tapi sewajarnya. Abis itu langsung cari solusinya gitu Cari ya, Dep, solusi, benar. Jadi kalau misalkan berlarut-larut itu kayak nggak nyelesain masalah, nambah masalah nanti akhirnya dong, gitu. benar. Jadi untuk kita nih ya kan mulai bisa nih berarti belajar gitu ya kan. Jadi, untuk kalau misalkan punya masalah ya udah gitu ya kan, kita coba cari solusinya. Jadi orang dewasa itu adalah orang yang bisa menyikapi masalahnya, yang bisa mencari solusi dari masalahnya itu, bukan malah mewek, marah-marah nggak jelas ya teman-teman, dan kita juga ya Dep. Iya. Oke kita lanjut Kak. Nah poin yang selanjutnya apa nih Kak Nisa? Oke, jadi yang poin ke-8 itu adalah jadi kamu, kalau kamu tuh udah dewasa, kamu udah bisa menilai orang, menilai suatu kejadian dengan objektif, nggak dengan perspektif perasaan kamu yang itu sama sekali nggak benar gitu ya, Devi ya. Benar-benar. Jadi memang benar orang itu harus objektif. Tapi memang susah sih ya kan Kak, secara objektif gitu ya kan. Susah kalau yang sering pakai perasaan, makanya sering-seringlah menggunakan logika, berpikir secara rasional itu. Intinya jangan suka ngejudge orang deh gitu kan ketika kita belum kenal. Ada kan orang yang bilang jangan don't judge the book by its cover. Jadi kita harus tahu isinya dulu. Kita kenali dulu, kita pahami dulu, baru berasumsi. Nah itu baru benar. Oke, terus yang ke-9 kan. Jadi selama ini kan kita kayak nggak tahu kapan kita ngomong, maksudnya kayak nggak tahu situasi gitu ya kan Kak. Atau kita suka debat sama orang, kita pengen kita bener gitu. Nah gitu, iya. Jadi kalau misalkan ada perdebatannya itu nggak ngasilin sesuatu hal yang, misal nih kalau misalkan kita diskusi sesuatu hal misalkan kan atau apa yang lagi dibahas, mungkin itu yang dianya berfaedah, mungkin nggak apa-apa kita bahas gitu ya kan. Tapi kalau misalkan mendebatkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang nggak seharusnya kita debatkan gitu, misalkan kayak masalah COVID nih sekarang itu kan banyak kan Kak orang perdebatin gitu ya kan. Nah jadi ketika hal yang diperdebatkan itu yang berfaedah ya nggak masalah. Tapi ketika itu tidak ada manfaatnya, ya mendingan kita diem gitu ya kan. Jadi kita tahu kapan kita harus ngomong dan kita tahu kapan kita harus diam. Bahkan ada ini pepatah yang mengatakan, aku tidak pernah menyesali diamku, tapi aku selalu menyesal apa sih, gimana Devi agak lupa. Aku menyesal juga dengan kata-kata intinya mulutmu adalah harimau. Benar. Jadi kita harus tahu deh kapan momen-momennya. Itu yang ke-9. Kalau yang terakhir nih Kak, yang terakhir itu adalah jadi kamu tuh bisa menciptakan kebahagiaan kamu dari diri kamu sendiri nih Dep. Jadi kita itu ya memang kebahagiaan kita itu ya dari kita sendiri ya kita kan? yang menciptakan bukan gitu. Kita bergantung sama orang lain gitu. Misalnya kalau kita tuh lagi pengen jalan-jalan nih kan, kita mesti punya teman gitu ya, itu kan namanya tidak mandiri, kita masih bergantung sama orang lain. Jadi kita bisa nih kita bisa kok jalan-jalan sendiri atau ya facial mungkin sendiri. Jadi kita tuh bisa menciptakan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan kita selalu bergantung kepada orang lain, itu kan identik dengan kita berharap gitu ya kan. Bahkan ketika kita berharap kepada orang lain, maka kita harus siap dengan kekecewaan. Iya nggak sih Kak? Jadi ya berharap sama orang ya, sama Allah aja ya Dep ya. Iya benar-benar. Karena kita nggak pernah bisa pastiin gitu ya kan. Orang yang kita harapin itu bisa sesuai dengan harapan kita atau tidak. Benar. Tapi kalau kamu berharap sama diri kamu sendiri, ya itu nggak bakal kecewa. Berharap sama Allah sih ya. Benar banget, sama Allah juga. Jadi jangan suka bergantung kepada orang lain gitu. Benar banget. Jadi oke, itu aja 10 pola pikir yang nggak terasa nih kita udah bahas 10 tanda-tanda. Iya.
pola pikir kamu udah Benar termasuk dewasa. banget. Jadi kalau Devi dari 10 tanda-tanda ini, Devi udah memenuhi semuanya belum? Belum. Kira-kira 8 udah lah ya, 8 atau 7. Terkadang di satu situasi itu bisa kayak misalkan cuma 5 atau 4 gitu, tapi Bener. terkadang di satu situasi yang lain itu bisa sampai mungkin 8 atau 9 gitu sih Kak. Jadi masih berusaha untuk tetap belajar Iya, gitu namanya Belajar mendewasakan diri. Iyalah ya, proses lah gitu ya. Bener banget. Oke. Tapi semakin kita kesini semakin tahu, harapannya semakin bisa kayak merealisasikannya Kak. Harus bisa. Harus. Ya kan? Jangan lupa apa yang udah kita bilang ya kan. Karena memang iya sih, kita kalau ngomong tuh mudah ya kan, tapi merealisasikannya itu agak Sulit. Jadi sembari belajar juga nih, bareng saling teman-teman mengingatkan hidup ya. Jadi jangan kalau kita tuh diingatkan oleh orang lain saat kita melakukan kesalahan, ya jangan langsung sakit hati ya. Kita ya harus bersyukur karena dengan orang lain mengingatkan kita, ya berarti dia tuh sayang sama kita, peduli sama kita ya, Dep. Dan salah satu hal yang bisa memang membuat kita dewasa itu adalah pembelajaran hidup ya Kak. Atau ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita bisa belajar pendewasaan dari setiap masalah-masalah itu dengan kita tahu solusinya. Karena kita tadi udah kasih 10 tanda-tanda kamu punya pola pikir dewasa atau enggak. Bener banget ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan kamu juga ya. Oke, itu aja dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video kita ini. Oke, gitu aja kita tutup ya, Devi. Langsung, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, semoga bisa ketemu sama Devi lagi. Amin.